Saya Dian Ayu Febiana akan membahas tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar dari kelompok 3. Jadi, pengertian standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dikuasai oleh siswa dalam mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan. Yang kedua yaitu apa sih pengertian dari kompetensi dasar itu? Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, sikap minimal yang harus dicapai siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai mata pelajaran atau standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Kompetensi dari kelompok 3. Yang pertama yaitu mengenal energi dan macam-macam energi. Pertama yaitu mengenal apa itu energi. Yang kedua yaitu mengetahui sumber-sumber energi yang ada di sekitar kita. Sumber energi di sekitarku dan kegunaannya. Yang pertama yaitu mendeskripsikan beberapa sumber energi dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Energi dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui berbagai macam energi dan apa saja pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mengetahui apa saja sumber dari energi dan menjelaskan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Yang pertama yaitu mengetahui sumber energi, berbagai macam bentuk energi, dan mengetahui apa saja sumber energi alternatif dan bagaimana kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Energi panas dan perpindahannya. Yang pertama yaitu mengetahui apa saja energi panas dan mengetahui apa manfaat dari energi panas bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mengetahui perpindahan energi panas dari benda bersuhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Energi dan perubahannya. Yang pertama yaitu mengenal apa itu energi listrik, terus gejala kelistrikan, sumber energi listrik, rangkaian kelistrikan, terus konduktor dan isolator. Yang kedua yaitu mengetahui perubahan energi listrik dan sumber energi selain energi listrik. Yang ketiga yaitu mengetahui cara menghemat listrik dan mampu menerapkannya dan membuat hasil karya yang dihasilkan dari energi listrik. Kompetensi dasar dari kelompok 3. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian energi, benda apa saja yang dapat menghasilkan energi, dan melakukan percobaan terkait benda apa yang menghasilkan energi. Indikatornya yaitu yang pertama, mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan energi sesuai dengan pemahaman kita. Yang kedua yaitu mengamati benda di sekitar yang dapat menghasilkan energi. Yang ketiga yaitu melakukan percobaan terkait benda yang dapat menghasilkan energi seperti menarik busur, menarik ketapel, memainkan robot yang menggunakan baterai. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyebutkan benda apa saja yang dapat menghasilkan energi. Indikatornya yaitu pertama, memaparkan benda apa saja yang dapat menghasilkan energi. Misalnya seperti baterai, gas, terus apalagi magnet. Yang kedua yaitu mengamati gambar terkait dengan benda-benda yang dapat menghasilkan energi dan memaparkannya sesuai dengan hasil pengamatan. Kompetensi dasar yang selanjutnya yaitu menyebutkan macam-macam sumber energi yang menghasilkan cahaya, bunyi, panas, dan kegunaannya bagi kehidupan sehari-hari. Indikatornya yang pertama, memaparkan benda apa saja yang dapat menghasilkan cahaya seperti lampu listrik, terus lampu minyak, dan lilin. Dan kita dapat mengetahui kegunaan dari benda-benda tersebut. Yang kedua yaitu memaparkan
Benda apa saja yang menghasilkan bunyi seperti televisi, radio, terus mic, dan mengetahui kegunaannya bagi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu memaparkan benda apa saja yang dapat menghasilkan panas seperti setrika, kompor, listrik, dispenser, oven listrik. Yang keempat indikator selanjutnya mengamati gambar benda yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu mengamati gambar benda-benda yang dapat menghasilkan energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu menyebutkan berbagai macam energi dan pengaruhnya seperti energi panas, terus energi gerak, energi bunyi, energi listrik, dan energi kimia. Indikatornya yang pertama yaitu menjelaskan bentuk-bentuk energi panas yang dapat menghasilkan energi panas seperti batu bara, gas, minyak kayu, matahari, serta pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yang kedua yaitu mengetahui pengaruh energi gerak dan proses penyebab dorongan energi gerak terhadap benda lain. Yang ketiga yaitu mampu memahami energi bunyi. Energi bunyi itu hasil dari benda yang bergetar. Seperti apa? Gitar, kecapi, lonceng, dan lain-lain. Indikatornya yang keempat yaitu menjelaskan sumber energi listrik dan kegunaannya serta manfaatnya dan pengaruh energi listrik pada peralatan rumah tangga. Yang kelima yaitu kita dapat mengetahui asal dari energi kimia. Berbagai benda yang menyimpan energi kimia seperti aki, baterai, dan lain-lain. Indikatornya selanjutnya yaitu menjelaskan sumber energi dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari seperti sinar matahari, bahan bakar, fosil, gerak air, angin, listrik, dan baterai. Indikatornya yang pertama yaitu mengetahui energi yang dihasilkan dari matahari merupakan energi utama dari bumi dan kegunaannya bagi makhluk hidup. Indikatornya yang kedua yaitu mengetahui bahwa bahan bakar fosil itu bahan bakar mineral yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti batu bara, minyak, gas alam. Dan kita dapat mengetahui kegunaan energi fosil itu tersendiri. Yang ketiga yaitu mengetahui bahwa makanan merupakan sumber energi yang baik bagi tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang keempat yaitu dapat mengetahui atau menjelaskan pergerakan air, energi yang dihasilkan dari energi salah satu itu tersebut. Mengetahui kegunaan baterai pada alat-alat penunjang kehidupan dan dapat menjelaskannya. Selanjutnya yaitu dapat mengetahui apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam hal-hal sumber energi sesuai dengan pengamatan kita. Yang keempat yaitu kompetensi dasarnya mengetahui sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi panas bumi, nuklir. Yang pertama yaitu kita mengamati gambar tentang sumber energi seperti air dan listrik. Yang kedua yaitu mendiskusikan gambar sumber energi dan menjelaskannya. Yang ketiga yaitu mengenali sumber energi yang dapat digunakan seperti energi batu bara, gas alam, minyak, dan lain-lain. Yang keempat yaitu membuat ringkasan tentang hubungan ketersediaan sumber energi alam dan energi alternatif. Yang kelima yaitu apa? Melakukan percobaan tentang sumber energi alternatif dari kentang yang mampu menghasilkan energi listrik bertegangan rendah.
membuat hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif bagi kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu menjelaskan pengertian dan contoh energi panas. Seperti apa saja? Matahari, dua benda yang saling bergesekan, api, kompor listrik yang dinyalakan, setrika yang dinyalakan, serta magma dan lava, uap, dan lain-lain. Indikatornya yang pertama, mengamati benda yang dapat menghasilkan energi panas. Yang kedua, mendeskripsikan, memaparkan, serta penyebab dari energi panas itu. Yang ketiga, yaitu mempraktekkan cara mendapat energi panas dan menggunakannya di sekitar tempat tinggal kita. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu menjelaskan manfaat energi panas bagi makhluk hidup, misalnya tumbuhan dan manusia. Indikatornya yaitu mengetahui bahwa peranan energi panas itu sangat penting bagi tumbuhan dan sangat diperlukan untuk berfotosintesis. Yang kedua yaitu memaparkan manfaat dari energi panas bagi manusia, bahwa matahari itu dapat menerangi bumi, dapat mengeringkan pakaian, dapat digunakan untuk memasak, dapat untuk membuat api, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu membuat laporan hasil pemahaman terkait dengan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Indikator selanjutnya yaitu menjelaskan perpindahan benda bersuhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ya, indikatornya yang pertama yaitu memaparkan bahwa perpindahan panas secara konduksi melalui zat perantara itu seperti benda padat. Artinya mengaduk teh dengan menggunakan sendok dan menggunakan setrika, menggunakan arus listrik. Indikator selanjutnya yaitu memaparkan perpindahan panas secara konveksi melalui bagian zat perantara. Biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Misalnya seperti apa? Ketika kita merebus air hingga mendidih, maka itu akan menimbulkan uap. Yang ketiga yaitu memaparkan perpindahan secara radiasi melalui pancaran yang tidak memerlukan zat, seperti panas matahari langsung turun ke bumi. Selanjutnya yaitu melakukan praktek langsung terkait perpindahan panas menggunakan benda di sekitar kita. Selanjutnya yaitu mendiskusikan hasil praktek dan membuat laporan hasil praktek. Yang keenam yaitu kompetensi dasarnya menjelaskan apa itu energi listrik, gejala kelistrikan, dan sumber energi. Indikatornya yang pertama, kita dapat mengetahui energi yang dapat menghasilkan energi listrik. Yang kedua, yaitu kita dapat memaparkan apa saja gejala dari kelistrikan yang biasanya sudah terjadi atau mudah terjadi. Yang ketiga, yaitu mengetahui bahwa energi listrik yang dapat dari beberapa sumber, yaitu seperti aki, terus dinamo, baterai, generator, dan kita melakukan uji coba. Yang selanjutnya yaitu menyimpulkan rangkaian dari energi listrik. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu menjelaskan perubahan energi listrik. Yang pertama yaitu melakukan percobaan terkait energi listrik. Semisal kita menyalurkan arus listrik ke setrika, maka setrika itu akan terjadi energi panas. Indikator selanjutnya yaitu mengetahui bahwa arang dapat digunakan sebagai bahan bakar penghantar energi panas pengganti energi listrik. Seperti menyetrika, zaman dulu kan orang kan menggunakan setrika menggunakan arang. Yang selanjutnya indikatornya mengetahui bahwa kayu dapat menghasilkan penghantar energi panas. Selanjutnya yaitu mengetahui bahwa minyak tanah dapat digunakan dan dapat menghasilkan cahaya dari api ketika malam hari. Indikator selanjutnya yaitu menggunakan bahwa energi gas juga digunakan untuk menjadi sumber energi yang dapat menghasilkan api seperti untuk memasak.
selanjutnya yaitu menjelaskan cara penghematan energi listrik dan langkah apa saja yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya, yang pertama yaitu menerapkan langkah sederhana penghematan energi seperti menyalakan lampu sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari standar kompetensi dan kompetensi dasar dari saya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya dan rekan-rekan saya. Oke, nama saya Cynthia Tembara Natasha, referensi 1911100269. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, peta konsep dan materi kelas 1 dan 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama ada untuk mengenal energi dan macam-macam energi. Yang kedua, untuk mengetahui kegunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kegunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, untuk mengetahui sumber energi, perubahan energi, dan apa saja yang dapat menjadi energi alternatif. Yang kelima, untuk mengetahui energi panas, apa saja yang dapat menghasilkan energi panas, dan bagaimana proses energi panas mengalami perpindahan menjadi energi listrik. Yang keenam, untuk mengetahui apa itu energi listrik, apa saja yang dapat menghasilkan energi listrik, perubahan energi listrik menjadi energi lain, kemudian gejala kelistrikan, dan kegunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, selanjutnya adalah peta konsep. Yang pertama atau subjudulnya adalah energi. Lalu energi itu terbagi menjadi 5 judul, yaitu pengertian energi, selanjutnya sumber energi di sekitarku dan kegunaannya, lalu macam-macam energi, selanjutnya energi alternatif, dan yang terakhir adalah penghasil energi panas. Pengertian energi dibagi lagi yaitu sumber energi yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti matahari, air, angin, dan bahan bakar. Lalu sumber energi di sekitarku dan kegunaannya yang pertama adalah menghasilkan cahaya, contohnya seperti lampu, listrik, lilin, dan senter. Lalu menghasilkan bunyi, contohnya radio dan televisi. Lalu yang menghasilkan panas, contohnya setrika, kompor, listrik, dan oven. Selanjutnya adalah macam-macam energi yang terbagi menjadi 5, yaitu energi panas, contohnya batu bara, gas, minyak, kayu, matahari. Lalu energi gerak, contohnya aliran air. Lalu energi bunyi, contohnya gitar, kecapi, lonceng, kendang, dan fluid. Lalu energi listrik, contohnya kipas angin, setrika, dan lampu. Lalu energi kimia, contohnya aki, baterai, dan lainnya. Selanjutnya ada sumber energi alternatif, contohnya tenaga angin, tenaga air, matahari, panas bumi, biomasa, dan tumbuhan. Selanjutnya adalah penghasil energi panas, ada matahari, buah-buah benda yang dipergesekkan, dan setrika yang dinyalakan. Manfaat energi panas bagi manusia yaitu mengeringkan pakaian, uap panas, dan sebagai pembangkit listrik. Manfaat energi bagi tumbuhan adalah membantu fotosintesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelas 1. Di kelas 1 materinya adalah mengenal apa itu energi panas. Sumber energi yang berada di sekitar kita diantaranya sumber energi panas hingga energi panas listrik. Sumber energi adalah sumber matahari atau tenaga surya, angin dan air atau tenaga air, dan bahan bakar gas alam yang berasal dari bumi. Lalu batu bara dan bensin adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Gas bahan bakar untuk memasak juga bisa dari kotoran hewan ternak yang diolah menjadi biogas. Sumber energi yang sering digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari diantaranya energi cahaya dan panas, energi air, dan energi angin. Sumber energi yang dapat terbarui adalah sinar matahari, air, dan angin.
Selanjutnya adalah materi kelas 2. Di kelas 2 ini, materinya adalah sumber energi di sekitarku dan kegunaannya. Sumber energi adalah sesuatu yang bisa menghasilkan tenaga. Ada berbagai macam sumber energi. Energi yang menghasilkan listrik dan energi matahari. Yang pertama, energi yang menghasilkan cahaya. Contohnya seperti lampu, listrik, lampu minyak, lilin, dan senter. Yang kedua, energi yang menghasilkan bunyi. Contohnya seperti televisi dan radio. Yang ketiga, energi yang menghasilkan energi panas. Contohnya setrika, kompor listrik, dan oven. Lalu, energi listrik. Listrik merupakan sumber energi dan energi yang dapat dipakai di setiap rumah. Energi listrik tidak dapat mencemari lingkungan. Listrik digunakan untuk menghidupkan elektronik seperti televisi, kulkas, radio, dan setrika. Lalu, energi minyak bumi. Minyak bumi sumber energi yang dapat dibuat dengan menggunakan minyak tanah, bensin, dan solar. Minyak tanah digunakan untuk menyalakan kompor zaman tradisional dan selain minyak tanah, bensin dan solar juga digunakan untuk mobil dan motor. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Pertama ada energi panas. Energi panas merupakan bentuk energi. Energi panas dapat dihasilkan dari api. Energi panas sangat berguna bagi kita. Energi panas dapat dihasilkan oleh bahan bakar. Contohnya batu bara, gas, minyak, dan kayu. Energi panas digunakan untuk menggerakkan alat transportasi. Contohnya mobil, pesawat terbang, kereta api, dan kapal. Matahari juga menghasilkan energi panas. Yang kedua, energi gerak. Aliran air memindahkan daun mengikuti arah alirannya. Daun bergerak penyebab dorongan dari aliran air. Energi gerak mudah kita temukan, contohnya kipas angin, blender yang sedang digunakan. Aliran air merupakan energi gerak alami. Energi bunyi. Energi oleh bunyi disebut dengan energi bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya saat senar gitar dipetik, senar gitar menjadi bergetar. Getar itu menghasilkan bunyi. Yang keempat, energi listrik. Energi listrik sebagai sumber energi. Listrik banyak dimanfaatkan dalam kehidupan, contohnya untuk menjalankan mesin di pabrik. Energi listrik juga digunakan dalam peralatan rumah tangga, contohnya kipas angin, setrika, dan lampu. Energi kimia. Energi kimia tersimpan dalam bentuk bahan kimia. Energi dalam tubuh kita juga energi kimia. Energi ini berasal dari bahan alami. Bahan tersebut adalah makanan. Sumber energi dan kegunaannya. Yang pertama itu ada sinar matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Sinar matahari adalah sumber energi utama di bumi. Tanpa energi matahari tidak ada kehidupan di bumi. Makhluk hidup bergantung pada cahaya matahari. Yang kedua, bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil disebut juga dengan bahan bakar mineral. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral yang tertimbun di dalam tanah. Contohnya adalah batu bara, minyak mentah diolah menjadi minyak tanah, bensin, solar. Yang ketiga, bahan makanan. Bahan makanan merupakan sumber energi. Bahan makanan dicerna dalam tubuh kita. Hasil pencernaan makanan adalah energi. Makanan kita berasal dari tumbuhan dan hewan. Yang keempat tuh ada gerakan air dan angin. Air bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air bergerak memiliki energi. Air pada bendungan menyimpan energi yang besar. Yang kelima, listrik. Listrik berasal dari mesin pembangkit listrik. Mesin pembangkit listrik menggunakan energi lain, contohnya energi air atau angin, energi uap, dan energi gas. Energi alternatif. Yang pertama tuh ada tenaga angin. Sumber tenaga yang saat ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya untuk menggunakan kapal layar dan menggerakkan mesin untuk memproduksi listrik atau kincir angin. Yang kedua, tenaga air. Air yang mengalir dapat digunakan sebagai sumber energi gons, mendapatkan energi gerak atau energi listrik yang sering disebut dengan pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga, panas bumi.
panas bumi adalah sumber energi yang berasal dari perut bumi. Secara alam, di dalam perut bumi terdapat panas dalam jumlah yang besar yang dihasilkan oleh magma yang bergerak ke atas ke permukaan bumi. Yang keempat, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua akan energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Kelima, biomasa. Biomasa adalah energi yang dihasilkan dari keseluruhan makhluk hidup seperti tumbuhan, binatang, mikroorganisme, dan bahan organik. Unsur-unsur utama dari biomasa adalah zat-zat kimia yang sebagian besar mengandung atom dan karbon. Yang keenam, tumbuhan yang mengandung rasa asam seperti buah lemon yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi, yang mana rasa asam yang terkandung dalam lemon dapat menghasilkan energi listrik yang cukup baik. Sekian yang saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elidie Raum Najib, NPM 1911100282. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan mengenai materi kelas 5 IPA dan kelas 6 IPA. Baik, langsung saja ke materi IPA kelas 5. Materi IPA kelas 5 yaitu mengenai sumber energi panas. Yang sering kita ketahui sendiri, sumber energi panas yaitu berasal dari matahari. Matahari di sini berperan penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Yang pertama, manfaat dari energi panas matahari yaitu untuk mengubah energi panas menjadi sumber energi pada tumbuhan dengan cara fotosintesis. Fotosintesis terjadi apabila tumbuhan mengalirkan zat hara dari akar menuju batang, kemudian menuju daun, dan dengan adanya energi matahari terjadilah proses fotosintesis. Kemudian manfaat lain dari sumber energi panas matahari yaitu di sini saya ada sebuah bola. Kita lihat bola ini bundar, ibarat kata bola ini adalah bumi. Baik, untuk bagian atas yang terkena sinar matahari akan menjadikan bagian atas ini cenderung lebih panas dan suhunya akan melebihi untuk bumi bagian bawah. Untuk yang bagian atas itu dapat berlangsungnya tumbuhan karena dialiri oleh sinar matahari sebagai bentuk fotosintesis. Untuk yang bagian bawah bumi cenderung lebih dingin dan lebih sejuk. Untuk bagian bawah sendiri sangat sulit untuk tumbuhan hidup karena tidak teraliri oleh sumber energi matahari. Hanya berbagai jenis tumbuhan saja yang dapat hidup. Baik, kita akan lanjut ke materi IPA kelas 6. Materi IPA kelas 6 yaitu mengubah energi panas menjadi energi listrik. Sering kita ketahui, sumber energi panas diubah menjadi energi listrik yaitu kita kenal dengan panel surya. Bagaimana cara kerja panel surya? Baik, di sini misalkan ini rumah. Di atas rumah itu terdapat panel surya. Panel surya itu sendiri cara kerjanya dengan cara panel surya dialiri oleh pipa dari tangki air, kemudian dialiri ke panel surya. Kemudian panel surya ini akan merebus air tersebut hingga mendidih. Bagaimana cara panel surya ini merebus air? Itu dengan cara dari sumber energi matahari. Setelah dari tangki ini mengaliri ke dalam panel surya, otomatis air tersebut akan mendidih. Kemudian air yang mendidih ini akan dialiri menuju pipa generator yang itu dapat menghasilkan uap, dan uap tersebut akan generator sehingga generator dapat menghasilkan energi listrik.
Oke, demikianlah presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya, Dian Kartika Dewi, nomor pokok mahasiswa 1911025 akan menyampaikan kegiatan KPS atau keterampilan proses sains terkait materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Ada yang tahu kegiatan apa yang akan saya lakukan pada keterampilan proses sains kali ini? Ya, materinya yaitu mengenai energi. Ada banyak sekali energi yang terdapat di bumi kita. Salah satunya yaitu energi panas. Karena pembahasan kita yaitu energi panas, maka kegiatan KPS kali ini yaitu energi panas yang dapat menghantarkan energi listrik dan energi alternatif dan percobaan sederhana. Ada yang tahu sumber energi panas itu berasal dari mana saja? Nah, yang sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sumber energi panas yang dihasilkan oleh matahari. Selain dari matahari, sumber energi panas juga dapat kita dapatkan dari listrik, api, panas bumi, bahan bakar, dan masih banyak lagi. Pada kegiatan KPS kali ini, saya sedang berada di luar rumah untuk melakukan pengamatan dan dapat merasakan sumber energi panas yang berasal dari matahari. Di sini teman-teman bisa melihat ya bagaimana teriknya matahari pada siang hari ini, sehingga saya dapat merasakan sumber energi panas yang berasal dari matahari. Dan suhunya berada di 30 derajat. Teman-teman, selain saya dapat merasakan bagaimana panasnya sinar matahari pada siang hari ini, benda-benda di sekitar saya juga dapat mengalami perubahan suhu, seperti gentung yang ada di belakang saya itu. Jika saya pegang gentung tersebut, maka akan terasa panas akibat pancaran dari sinar. Manfaat yang dapat kita rasakan dari sumber energi panas matahari dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya yang pertama, kita dapat menjemur pakaian yang basah di bawah sinar matahari, sehingga pakaian tersebut akan menjadi kering akibat dari pengaruh panasnya matahari. Lalu manfaat yang kedua yaitu membantu tumbuhan dalam berfotosintesis. Dan manfaat yang ketiga yaitu sumber energi panas yang dihasilkan oleh matahari dapat menjadi tenaga pembangkit listrik atau yang biasa disebut dengan PLTS. PLTS adalah kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga surya. Energi panas matahari dapat berubah menjadi energi listrik yang mana memanfaatkan sumber panas matahari untuk menghasilkan energi listrik yang biasanya disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tentu saja teman-teman di sini banyak yang sudah tahu ya mengenai PLTS. Selain tenaga surya yang dapat menghasilkan energi listrik juga dapat didapatkan dari baterai, akumulator, generator, api, tenaga uap, tenaga air, dan juga listrik. Nah teman-teman, setelah saya melakukan pengamatan secara langsung, ada persamaan antara kedua energi ini dapat menghantarkan energi panas pada benda yang dialirinya. Seperti pada perabotan rumah tangga, apa saja sih? Seperti ada setrika listrik, magicom, oven listrik, dan sebagainya. Di sini ada contoh alat perabotan rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Ini adalah setrika listrik. Jika kita mencolokkan alat ini pada aliran listrik, maka dia akan berubah suhu menjadi panas. Karena alat ini mengalami perubahan suhu, maka itulah yang dapat kita manfaatkan untuk merapikan baju yang kusut. Kemudian teman-teman, alat perabotan rumah tangga lainnya selain pada setrika ini, listrik juga dapat digunakan pada magicom. Magicom adalah alat untuk memasak nasi, sehingga kita dipermudah untuk memasak nasi. Nah, lalu pada oven listrik. Oven listrik itu digunakan untuk memanggang kue, sehingga memanggang kuenya lebih cepat dan tidak ribet. Kemudian teman-teman, selain dari sumber energi yang telah saya sebutkan tadi sebagai penghasil energi listrik, terdapat energi alternatif yang dapat menghasilkan energi listrik seperti pada tumbuhan. Tumbuhan apa saja? Contohnya seperti buah lemon ini. Buah lemon ini dapat menjadi sumber alternatif penghasil energi listrik. Kenapa buah lemon ini dapat menghasilkan energi listrik? Karena kita tahu kan bahwa buah lemon ini memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Nah, tingkat keasaman inilah yang dapat menghasilkan dan menghantarkan energi listrik. Kemudian teman-teman, kedua energi ini mengalami timbal balik. Energi panas yang dihasilkan oleh matahari dapat menghasilkan energi listrik. Energi listrik itu dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari pada penggunaan setrika ini. Kemudian setrika ini menghasilkan kembali energi panas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian energi listrik tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, namun menghasilkan energi yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian
teman-teman, di sini saya sudah menampilkan alat untuk mengukur panas dan alat untuk mengukur listrik. Nah, pada alat pengukur panas itu bernama termometer. Termometer digunakan untuk mengukur berapa derajat panasnya suhu suatu benda. Sedangkan pada alat untuk pengukur listrik yaitu bernama multimeter. Multimeter digunakan untuk mengukur berapa volt tegangan suatu arus listrik atau berapa besar tegangan suatu arus listrik. Kemudian setelah melakukan pengamatan, lalu kami dapat memprediksikan apakah benar buah lemon ini dapat dijadikan sebagai alat alternatif penghasil energi listrik jika sumber utama energi listrik mengalami kerusakan atau tidak adanya sumber energi listrik di suatu tempat. Kemudian akan dilakukan sebuah percobaan. Nah, sebelum melakukan percobaan, kita perlu menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, seperti 2 buah lemon, 2 buah jarum pentul, 1 buah boklam, dan 1 buah kabel sumbu positif dan sumbu negatif. Di sini saya akan menampilkan sebuah video terkait percobaan, benarkah buah lemon ini dapat menghasilkan energi listrik. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara sebuah lemon ini dapat menghasilkan arus listrik. Kita ke proses perangkaian. Pertama-tama, kita sediakan kabel ini. Kabel ini sudah kita kupas di bagian ujungnya. Bisa kita lihat, di bagian ujungnya sudah kita kupas. Kemudian, jarum pentul untuk bagian yang warna pink ini kita letakkan di sumbu positif pada kabel. Nah, kita dekatkan dengan cara kita putar seperti ini. Kemudian untuk yang warna merah ini kita kaitkan di sisi lainnya pada kabel seperti ini. Ketika 2 jarum ini telah kita rangkai, kemudian untuk sisi yang positif kita masukkan ke tengah lemon. Sedangkan untuk sisi yang negatif kita tusukkan di bagian samping lemon. Begini. Setelah dipastikan jarum telah menempel sempurna dan juga kabel telah terpasang, selanjutnya kita sediakan lampunya. Nah, untuk lampunya ini kita bisa mempraktekannya dengan sumbu positif diletakkan di bagian tengah dan sumbu negatif di bagian samping. Nah, kita lihat bisa hidup. Sekarang kita lepas. Nah, cukup mudah cara pengaplikasiannya dan cukup lama hidupnya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwa lemon itu dapat menghasilkan arus listrik. Setelah menonton video tadi, pasti teman-teman semuanya bertanya-tanya, kenapa buah lemon dapat menghidupkan boklam? Buah lemon adalah buah yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Di dalam buah lemon ini terdapat larutan elektrolit dan asam sitrat yang berperan penting sehingga lemon ini dapat menghasilkan energi listrik. Nah teman-teman, itulah tadi kegiatan KPS dari mulai mengamati sampai melakukan kegiatan percobaan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya yaitu sikap ilmiah. Setelah memahami materi dan telah melakukan percobaan sederhana atau melakukan kegiatan keterampilan proses sains, tumbuhlah beberapa sikap ilmiah pada diri kami. Sikap ilmiah yang pertama yaitu ingin rasa tahu yang tinggi, terutama pada hal-hal yang baru. Rasa ini diwujudkan dengan banyak bertanya-tanya tentang berbagai hal, seperti
bagaimana sumber energi panas dapat berubah menjadi energi listrik, apa penyebabnya, dan sebagainya. Sikap ilmiah yang kedua yaitu berpikir terbuka dan jujur. Sikap terbuka dinyatakan dengan mendengarkan keterangan dan argumentasi dari orang lain. Menghindari tindakan bahwa pendapat dirilah yang paling tepat. Dan yang terpenting yaitu jujur dalam menyampaikan informasi terkait hasil pengamatan. Sikap ilmiah yang ketiga yaitu objektif bila mendapatkan fakta yang baru dan lebih akurat. Sikap ini diperlihatkan dengan cara menyatakan apa adanya dan berdasarkan fakta yang ditemukan. Dan menjabarkan hasil percobaan energi alternatif berdasarkan fakta tanpa adanya rekayasa. Sikap ilmiah yang keempat yaitu bersikap kritis. Realisasikan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, dengan bertanya kepada siapa saja yang diperkirakan mengetahui masalah, maupun banyak membaca sebelum menentukan pendapat yang ditulis. Harus memahami secara detail terkait pengamatan yang dilakukan berdasarkan sumber yang jelas. Kemudian, peka terhadap pengamatan dan memiliki pandangan yang luas terkait masalah tertentu secara cerdas dan juga logis. Baiklah teman-teman, itulah tadi penyampaian terkait SKKD, peta konsep, ringkasan materi, kegiatan KPS, dan sikap ilmiah dari kelompok 3 yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.